Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Elis di TK TV Channel TV-nya Guru Indonesia. Pada video kali ini Elis mau ngobrol santai bersama sahabat guru semuanya nih mengenai pembelajaran jarak jauh atau belajar online ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe. Nah, oke sahabat guru semuanya, tidak terasa ya, sekarang udah semester 2, tapi pembelajaran masih belum tatap muka juga ya. Jadi masih dilakukan secara daring. Bahkan sekarang luring kalau di wilayah saya sendiri ditiadakan. Jadi pembelajarannya dilakukan secara daring, dan ada juga yang dilakukan secara Meet atau menggunakan Zoom juga. Buat guru semuanya, bagaimanapun nih ya, kita sekarang udah semester 2 nih, tapi masih pembelajarannya jarak jauh, masih PJJ nih, masih BDR gitu, masih belajar online nih. Jadi jangan sampai kita memutuskan semangat anak-anak dan juga orang tua ya, karena mungkin ini memang udah hampir mau setahun ya kita pembelajaran daring seperti ini. Jadi kalau bisa nih, saran dari saya dibuat semenarik mungkin gitu, tidak menonton seperti yang kemarin. Jadi kegiatan-kegiatan yang kemarin dijadikan pembelajaran buat kita, jadi dijadikan evaluasi nih. Kemarin tuh sepertinya ada sesuatu yang kurang menarik ketika disampaikan kepada anak secara online, atau dari kemarin nih masih ada yang kurangnya apa nih, kerjasama bersama rekan-rekan guru atau seperti apa. Nah, jadi kita belajar atau kita tarik evaluasi dari yang sudah-sudah, karena kita sekarang udah semester 2, sedangkan kita ya di semester 2 ini ada yang mau masuk ke kelas A dan juga ada yang mau melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah dasar. Nah, jadi sebenarnya memang banyak orang tua yang mengkhawatirkan gimana nih, sedangkan anak saya mau ke SD gitu, masih pembelajaran daring juga. Nah, di sini kita harus memahami ya, jadi memang tidak salah gitu ya orang tua merasa bimbang, merasa was-was dengan pembelajaran daring ini. Dan itu menandakan kita juga selain memotivasi anak didik kita juga harus memotivasi para orang tua di rumah nih, agar orang tua juga tidak merasa bosan gitu, merasa jenuh, terus wah ini pusing nih kegiatannya gini-gini terus, apalagi kegiatannya tuh yang repot gitu ya, karena untuk membimbing anak usia dini itu memang perlu kesabaran yang level tinggi gitu ya, apalagi dibimbing oleh orang tuanya sendiri, karena emosional anaknya itu berbeda ketika dibimbing oleh guru dan di rumah oleh orang tua, itu pasti sangat berbeda sekali. Nah, jadi kita sebagai guru nih, saran dari saya tidak hanya memotivasi atau mengapresiasi anaknya saja, tapi karena pembelajaran dilakukan secara PJJ atau secara online, jadi kita wajib mengapresiasi atau memotivasi para orang tua di rumah agar apa yang disampaikan oleh kita kepada orang tua bisa disampaikan dengan baik kepada anak-anak, bisa dilakukan dengan baik dan menyenangkan di rumah bersama anak-anak. Nah, seperti itu. Apa saja ini dan harus bagaimana. Nah, sekarang ini sudah banyak nih ya edit video gitu, dan juga APK-nya banyak sekali untuk mengedit video. Nah, kenapa enggak nih sahabat guru semuanya sekarang mulai mencoba-coba nih. Jadi tidak hanya mengirimkan tugas majalah halaman sekian, terus tidak hanya mengirimkan bahan untuk dibuat seperti ini yang sudah Bu Guru buat. Terus tidak hanya anak-anak hari ini melakukan lompat ya, atau berjalan lurus dengan rintangan. Jadi tidak hanya menyampaikan seperti itu. Kita harus berpikir bagaimana nih ini dikemas sebaik mungkin agar ketika orang tua menerima kegiatan yang harus dilakukan di rumah ini
diterima dengan positif, diterima dengan menyenangkan gitu. Jadi sebelum disampaikan ke anak, orang tua juga harus merasa senang dulu ketika menerima kegiatan yang diberikan oleh bu guru gitu ya. Nah, nanti kalau orang tuanya udah senang gitu, udah antusiasnya tinggi, otomatis nanti ke anaknya juga enak dalam menyampaikannya atau dalam melaksanakan kegiatannya. Nah, bagaimana nih caranya? Yaitu dia ya. Jadi kita boleh berbicara kepada anak-anak say hi gitu berupa video ya. Jadi tidak hanya voice note aja, tapi dengan syarat tidak terlalu panjang. Jadi hanya say hi, menanyakan kabar, lalu mungkin mengingatkan berdoa, atau nanti anak-anak menyebutkan nama dan nama hari. Kenapa setiap hari harus menyebutkan nama dan nama hari? Karena di sana anak-anak akan belajar menyebutkan huruf, akan belajar mengenal nama hari dan juga huruf yang ada dalam nama hari. Nah, setelah itu kita harus membuat video yang berhubungan dengan tema yang akan disampaikan. Nah, videonya itu kalau bisa durasinya tidak terlalu panjang juga, jadi berisi tentang tema yang ada di dalamnya dan juga kegiatan yang akan dilakukan pada minggu ini atau 1 minggu ke depan. Karena setahu saya selama PJJ atau pembelajaran online ini kita tidak membuat RPPH. Jadi yang disarankan itu membuat RPPM. Jadi kita membuat RPPM kegiatan atau materi untuk 1 minggu ke depan. Nah, jadi kita buat satu videonya berisi satu kegiatan untuk 1 minggu ke depan sesuai dengan tema. Jadi di situ kita bisa atur, di situ ada cakap-cakapnya mengenai tema itu sendiri. Terus di situ ada kalau bisa diselipkan, misalkan kita mau ada kreativitas nih membuat hasil karya nih, membuat hasil karya dari barang bekas. Nah, kalau bisa sahabat guru semuanya membuat videonya dulu ya, bahannya apa saja, dan terus ada cara membuatnya di situ, dibuat semenarik mungkin ya. Dan setelah itu kita juga selipkan video untuk fisik motoriknya. Misalkan ada kegiatan melompat di tali atau berjalan dengan rintangan atau permainan-permainan lainnya banyak sekali, kita selipkan video juga seperti itu. Nah, setelah itu sahabat guru semuanya, kalau misalkan aku belum bisa ngedit nih ya, belum bisa digabung-gabung, boleh nggak apa-apa bervideo, misalkan satu video mengenai tema atau satu lagi awalnya ya video mengenai salam atau say hi kepada anak-anak gitu, satu lagi video mengenai fisik motorik yang akan dilakukan pada minggu ini, dan selanjutnya misalkan video mengenai hasil karya yang akan dibuat pada minggu ini. Nah, kalau misalkan sahabat guru sudah bisa mengedit, itu alangkah lebih bagusnya. Jadi ketika sahabat guru memberikan video mengenai tema, alangkah menariknya kalau video itu dibuat semenarik mungkin ya, bisa menggunakan animasi dan lain-lain dengan warna yang menarik. Jadi orang tua juga, wah ini semangat nih, saya nggak perlu menyampaikan sama anak, tapi tinggal diperlihatkan sama anak video yang dari bu guru dan anak-anak akan memahaminya. Dan juga untuk memotivasi orang tua untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan hasil karya atau kreativitas ya. Pesan dari Elis, kalau bisa menggunakan bahan yang mudah didapat atau yang ada di lingkungan rumah. Jangan sampai orang tua harus membeli atau harus mencari di mana nih. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah, bisa kok. Misalkan temanya kendaraan atau temanya profesi, menggunakan barang atau bahannya itu dari makanan atau dari cemilan yang ada di rumah, dari buah-buahan. Bisa loh sahabat guru semuanya. Misalkan temanya tentang kendaraan udara. Nah, misalkan kita bisa membuat pesawat, bisa membuat kalau misalkan perahu, bisa membuat mobil. Nah, itu bisa bahannya misalkan dari nasi goreng, dari roti, dari biskuit, dari cemilan, dari buah-buahan, bisa sahabat guru. Jadi tidak memberi beban sama orang tua untuk membuat hasil karya yang bahannya di luar yang ada di rumah.
Nah, kalau misalkan selain dari makanan, kita bisa memberi saran pilihan hasil karya kepada orang tua. Misalkan ada 3 pilihan, Bunda untuk hasil karya membuat ini, membuat ini, membuat ini. Dan orang tua bisa memilih dengan bahan yang ada di rumah, boleh barang bekas, boleh melipat dengan koran. Tapi biasanya untuk kertas lipat dari sekolah dikirim ya kalau memang itu diperlukan ya. Jadi anak-anak bisa melipat menggunakan kertas lipat. Dan jangan lupa untuk selalu memberikan apresiasi atau memberikan sesuatu terhadap anak didik kita apabila mereka sudah melakukan kegiatan dengan baik gitu ya. Misalkan kita memberikan gambar jempol gitu ya, ada stiker bintang. Tapi alangkah lebih baiknya juga, karena dari kemarin-kemarin nih Bu Guru kalau misalkan di chat tuh ngirimnya bintang gitu ya, jempol. Saya pikir itu udah gak aneh gitu. Kenapa enggak sekarang kita buat yang berbeda nih. Misalkan kita buat video nih buat anak-anak, ada tulisan good job-nya, terus ada atau gak excellent atau gak good work gitu ya, atau gak misalkan di situ kita buat ada piala gerak-gerak. Jadi kita buat video animasi buat ucapan apresiasi atau selamat pada anak-anak. Kalau anak-anak tuh sudah hebat gitu ya, kita buat video animasi gak terlalu panjang tapi pendek, dan anak-anak tuh senang melihatnya. Dan pastinya sebelum anak-anak senang, orang tua pun akan senang. Wah benar nih, Bu Guru sungguh-sungguh nih melakukan PJJ-nya gitu, benar-benar semangat melakukan pembelajaran online-nya gitu. Jadi gak hanya wah anak-anak hebat gitu, jadi Bu Guru juga di rumah bekerja gitu, membuat sesuatu gitu untuk timbal balik kepada anak dan orang tua ketika mereka sudah melakukan kegiatan yang diinstruksikan dari kita di rumah. Nah seperti itu. Jadi tidak hanya memuji anaknya, kita juga harus memuji orang tuanya. Itu harus selalu, setiap hari, setiap setelah kegiatan kita harus mengapresiasi orang tuanya, lalu anaknya. Nah seperti itu ya sahabat guru semuanya. Nah sekarang kan kalau di wilayah Elis tuh luring ditiadakan ya karena hal tertentu gitu. Nah kalau di sahabat guru mungkin masih ada atau enggak masih sama-sama dengan saya di sini luring ditiadakan. Bagaimana nih caranya? Nah, kenapa enggak dimusyawarahkan sama orang tua untuk melakukan Meet dengan menggunakan Google Meet atau Zoom. Banyak aplikasi-aplikasi lain ya yang dimana kita di sana bisa melakukan video call atau bisa mempertemukan teman-teman dari anak didik kita berkumpul di situ, ada Bu Guru juga semua. Nah, kita di situ bisa memberikan pembelajaran sama anak-anak kita mengenai hal-hal yang penting yang semestinya dibimbing oleh kita sebagai Bu Guru gitu ya, seperti latihan mengenal huruf, latihan membaca, berhitung. Itu bisa dilakukan di Zoom atau di Meet, tidak sulit, insya Allah mudah. Dan seperti kita belajar di kelas saja gitu. Tapi yang utama mungkin internetnya harus bagus dan insya Allah akan berjalan lancar. Dan pengalaman Elis tuh anak-anak seneng banget ketika kita melakukan Meet atau melakukan pertemuan melalui aplikasi Zoom ya. Jadi kita bisa tekankan, jadi jangan sampai kalau pakai Zoom rame nih, anak-anak pada berisik ini. Enggak, karena kita perlu pembiasaan ya dari anak-anak. Mau tidak mau kita harus berjuang bagaimana caranya supaya pembelajaran yang utama yang orang tua inginkan itu tersampaikan gitu, seperti hafalan yang tadi Eli sebutkan. Karena itu orang tua juga perlu motivasi dari kita, perlu bantuan dari kita. Tidak hanya mereka mengajar di rumah tanpa kita motivasi. Jadi insya Allah dengan Zoom ini kita bisa menyampaikan hal-hal yang penting yang harus dengan dibimbing oleh Bu Guru, insya Allah. Nah, sahabat guru semuanya, itu mungkin obrolan kita mengenai PJJ atau pembelajaran jarak jauh, atau juga ada yang nyebutnya BDR yang sekarang ini masih berjalan dan
kita gak tahu sampai kapan ya ini berakhir, tapi kita hanya bisa berdoa dan kita terus semangat mengisi hari-hari ini, melakukan aktivitas ini, karena kita harus saling bekerja sama satu sama lain dengan rekan guru gitu, dengan orang tua. Ini perlu kerjasama yang betul-betul bisa dibentuk dengan sebaik mungkin agar anak-anak tetap senang belajar di rumah dan juga tetap merasa kalau mereka itu masih sekolah walaupun tidak pergi ke sekolah. Nah, itu saja sahabat guru, mudah-mudahan manfaat untuk semuanya, dan jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan juga subscribe. Boleh kalau ada masukan, ada saran, diisi kolom komennya. Oke deh, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.